Kampanye ini merupakan bagian dari kampanye strategis yang lebih luas, dikonsep oleh Prabowo Subianto untuk merangkul masyarakat Timur Timur dengan memberikan pekerjaan dan pelatihan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada Indonesia. Kawasan Tanah Abang di Jakarta sudah menjadi pusat perdagangan sejak abad 18 silam. Volume transaksi ekonomi yang besar dan sebagian adalah ekonomi informal, menjadikan pasar ini menggiurkan bagi preman yang berseragam atau tidak berseragam. Pusat kain, daging, hingga elektronik, ini juga secara turun-temurun memiliki tradisi setoran, sehingga banyak sekali istilah uang informal di sana. Ada uang setoran, ada uang keamanan, uang lewat, serta uang komisi. Sepanjang pertengahan tahun 1990-an, sebagian uang perlindungan ini dipungut oleh pemuda asal Timur Timur yang dikenal dengan nama Hercules. Hercules merupakan pria bermata satu dan bertangan satu. Dengan keterbatasan fisik itu, Hercules adalah penguasa jalanan di pasar Tanah Abang. Geng Hercules berkuasa atas jalanan dan pasar kawasan itu hingga tahun 1997. Siapa sebenarnya Hercules? Bagaimana Hercules bertemu Prabowo? Dan bagaimana Hercules menjadi penguasa kawasan Tanah Abang? Simak jawabannya berikut ini. Sejak dini, Hercules sudah dekat dengan militer Indonesia di Timur Timur. Nama aslinya adalah Rosario Marcel. Hercules secara tidak resmi dipungut oleh militer Indonesia pada pertengahan 1980-an setelah kematian orang tuanya yang konon terbunuh dalam pengeboman udara Ainaro pada 1978. Hercules pun bertindak sebagai tenaga bantuan operasi atau yang dikenal dengan TBO bagi militer Indonesia yang bertugas di Timur Timur. Tugas jadi TBO itu pun ia jalankan dengan dedikasi yang tinggi. Bersama militer Indonesia, Hercules terus mengabdi sebagai pembawa perlengkapan bahkan setelah kehilangan sebelah mata dan sebelah tangan selama pertempuran dengan gerilyawan Valintil di Timur Timur pada 1980. Julukan Hercules pun disematkan oleh tentara Indonesia kepada Rosario Marcel ini karena ia mampu mengangkat dan menggotong 100 kg karung beras sebagai bagian dari kerjanya menjaga gudang pasokan militer. Pada masa pertempuran melawan gerilyawan Valintil di Timur Timur inilah Hercules mengembangkan koneksi erat dengan Prabowo Subianto yang saat itu merupakan Panglima Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad di Timur Timur selama 1988 hingga 1989. Ditambah lagi, Hercules juga membangun hubungan dengan Mayor Jenderal Zaki Anwar Makarim. Pada masa menjadi TBO selama pertempuran melawan gerilyawan Valintil, menurut Hercules, ia berutang nyawa pada Prabowo. Dan sejak saat itu, Prabowo bagi Hercules menjadi satu-satunya orang yang bisa mukul saya tanpa saya balas. Di penghujung 1980-an, Hercules pun dibawa ke Jakarta dari Timur Timur sebagai bagian dari kampanye publisitas yang didanai oleh putri sulung Presiden Soeharto, yakni Tutut Rukmana dan Yayasan Tiara. Kampanye ini merupakan bagian dari kampanye strategis yang lebih luas, dikonsep oleh Prabowo Subianto untuk merangkul masyarakat Timur Timur dengan memberikan pekerjaan dan pelatihan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada Indonesia. Ditambah lagi sebagai sarana untuk menangkal persepsi internasional yang semakin negatif atas penduduk Indonesia di Timur Timur. Hercules dan puluhan kawan sedaerahnya diberi pekerjaan membuat komponen elektronik di sebuah bengkel Jakarta. Hercules dan kawan-kawannya merasa merana oleh upah kecil dan kondisi kemiskinannya. Akhirnya mereka pergi mencari hidup di jalanan dan Hercules mencari nafkah dengan menjajakan rokok di Tanah Abang.
Di sini ia menjadi sasaran preman setempat, tetapi dengan lekas pamornya naik karena ia melawan balik, kerap dengan goloknya. Pengikutnya pun meluas seiring dengan namanya yang semakin santer terdengar. Pada tahun 1993, geng yang kebanyakan berisi pemuda-pemuda Indonesia Timur konon mendekati angka 400 orang. Pada tahun 1994, geng Hercules mampu merebut kendali atas kelurahan Jatibunder di Tanah Abang dari dominasi geng-geng etnis Betawi dan Madura. Kelompok Hercules menguasai jatah setoran di gedung pasar utama serta mengendalikan pelacuran di bongkaran tempat mereka mendirikan markas besar. Seperti disebutkan di awal, Hercules yang dulu punya peran sebagai TBO selama pendudukan di Timur-Timur punya koneksi dengan militer. Koneksi-koneksi ini terbukti penting dalam menginsolidasi jasa pengamanannya di tanah. Bahkan Hercules dan gengnya secara reguler dikontrak oleh Orde Baru untuk merundung dan berunjuk rasa melawan kelompok pro kemerdekaan Timur-Timur di Jakarta, Kedutaan Amerika Serikat, serta Australia. Ditambah lagi, kelompok Hercules sering diminta menghajar aktivis pro kemerdekaan Timur-Timur di masa itu rezim Orde Baru, mendelegasikan kuasa dari negara ke gangster. Itulah kisah Hercules hingga tahun 1997 menjelang 1998, kekuasaan Hercules di Tanah Abang tergeser oleh kelompok lainnya. Sumber: Buku Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru.